Pantai-pantai yang indah, lautan yang biru membentang dengan pesona bawah laut yang tidak kalah indahnya, itulah gambaran Katong negeri ini, Maluku. Dengan sejuta pesona laut dan garis pantai yang indah dan struktur geografis yang disebut sebagai Provinsi Seribu Pulau, Maluku kini menjadi provinsi yang berkembang dengan sektor pariwisatanya. Itu sudah Katong Maluku nih. Tapi cuma wisata laut dan pantai yang menjadi sejuta pesona dari Maluku. Ada lain nih, wisata atau pesona lainnya yang Katong atau wisatawan bisa jumpai kalau Katong datang ke Maluku. Nah, itu adalah salah satu keindahan alam yang mempesona. Wisata alam air terjun Akang Punama. Nah, ketemu lagi di Beta Maluku, cuma di Indosiar. Kali ini kalau ngomong pariwisata di Kota Ambon atau di Maluku, cuma di Kota Ambon aja. Nah, salah satu pulau yang berisi objek-objek pariwisata yang favorit di Provinsi Maluku, ini adalah Pulau Seram. Nah, kali ini kita akan ajak saudara semua ke salah satu objek wisata yang ada di Rumah Kai. Jadi, ikuti terus perjalanan dan tetap di Beta Maluku, cuma di Indosiar. Dengan berkembangnya pariwisata di Maluku, akampung sektor transportasi juga berkembang lagi sebagai salah satu faktor pendukung dalam menjangkau daerah-daerah wisata di Maluku sini. Kayak ini nih, salah satu transportasi laut yang bisa dipakai oleh wisatawan yang datang berkunjung ke sini, feri. Nah, untuk nyebrang dari Pelabuhan Liang sampai di Waipirit itu kita harus membeli karcis tiket ferry. Buat yang backpackers itu harganya 16.500. Jadi dari sini ke Waipirit itu akan memakan waktu sekitar 2 jam. Baru kemudian kita akan lanjut ke Rumah Kai. Salah satu pesona dari wisata alam air terjun yang sudah terkenal dari dolo di Maluku sini ada di sini nih, di lokasi yang Katong mau bawa saudara dong semua nih, air terjun di negeri Rumah Kai. For sampai ke sana, Katong kali ini lewat jalan putar kalau orang Ambon bilang. Negeri Rumah Kai ini akampung letak di Pulau Seram. Jadi Katong mesti pakai transportasi laut untuk menyeberang dari Pulau Ambon ke Pulau Seram. Baru Katong bisa pakai transportasi lain, yaitu transportasi darat for menuju ke negeri Rumah Kai nih. Transportasi feri ini akan menjadi salah satu transportasi utama for masyarakat di Maluku sini. Dengan adanya kemudahan transportasi ini akan jadi bikin gampang for menjangkau ke pulau-pulau, karena memang geografis dari Maluku adalah provinsi kepulauan. Transportasi ini juga bikin gampang for semua orang atau wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Seram dengan menggunakan mobil atau motor. Dan juga bisa for yang mau backpackers nih, kayak Katong kali ini. Dengan harga terjangkau, feri memang jadi pilihan for semua orang di sini. Setelah pemeriksaan tiket untuk berangkat naik feri ke Pelabuhan Waipirit, jadi untuk ke Pulau Seram itu sebenarnya ada beberapa alternatif. Bisa pakai mobil, nah tetap harus lewat feri karena berbeda pulau. Nah, ada juga bisa pakai kapal cepat. Jadi kali ini kita pakai feri. Kita akan backpackers ke daerah Rumah Kai. 2 jam perjalanan lagi kita akan sampai di Pelabuhan Waipirit. Let's go! Jadwal semua pelabuhan feri di Ambon sini akan ada setiap hari. Tapi kalau jadwal feri dari Pelabuhan Hunimua di Desa Liang ke Pelabuhan Waipirit di Pulau Seram itu akan ada setiap 2 jam sekali. Sampai dengan jam 9 malam feri terakhir nih.
Waktu yang ditempuh for menyeberang dari Pulau Ambon ke Pulau Seram itu pakai feri ini sekitar 2 jam, atau bisa lebih cepat lagi kalau memang cuacanya bagus. Nah, jadi setelah membeli karcis untuk penyeberangan ke Waipirit, nah di dalam feri sendiri itu ada 2 kelas. Nah ini katanya VIP ya, bedanya cuma ada AC dalam. Jadi buat yang pengunjung biasa bisa duduk di tempat reguler. Nah ini ada VIP. Kita liatin gimana perbedaan antara VIP dan reguler kelas ya. Nah inilah perbedaan dari kelas reguler untuk naik ferry ke penyeberangan Waipirit. Jadi bedanya ada AC, kemudian tempat duduknya memang lebih berbeda daripada penumpang reguler biasa. Tapi kayak ada biaya tambahan. Jadi kita harus nambah Rp5.000 untuk bisa masuk ke VIP. Nah, pas kebetulan di belakang saya ini ada salah satu pejabat yang terkenal. Oh, bukan terkenal. Jadi ini adalah Ketua DPRD Provinsi Maluku, Bapak Luhut Timur. Ke sini kita ajakin ngobrol tentang pendapat tentang Maluku. Tepat. Pas sampai di atas feri, katong juga bisa pilih lagi mau duduk di kelas reguler biasa sesuai dengan harga tiket yang katong beli, atau bisa lagi katong pilih for duduk di kelas VIP yang ada ruangan sendiri. Tapi katong harus bayar biaya tambahan karena di kelas VIP akan pembeda itu di dalam itu pakai AC. Sambil menikmati pemandangan Pulau Seram dan Pulau Ambon di atas lautan biru membentang, katong menuju nih ke pelabuhan Waipirit di Pulau Seram. Balik lagi basodara di Beta Maluku. Episode kali ini katong mau bawa basodara dong semua baronda menikmati salah satu pesona di Maluku, yaitu wisata alam air terjun di negeri Rumah Kaing. Rute katong perjalanan kali ini sedikit jauh, tapi terlalu jauh-jauh juga. Dari Pulau Ambon, katong mesti menyeberang ke Pulau Seram, tepatnya di Pelabuhan Waipirit, Desa Waipirit, Seram bagian barat. Baru nanti dari Waipirit, katong pakai transportasi darat yaitu oto penumpang for sampai ke negeri Rumah Kaing. Lama perjalanan naik feri ke Waipirit itu sekitar 2 jam. Habis itu katong naik oto. Kira-kira potensi wisata selain yang terkenal nih Pak, misalnya kita kalau misalnya dari daerah Jawa atau Jakarta kan terkenalnya Pulau Osi, ya, kemudian ya daerah biru sedikit famous lah. Tapi misalnya kalau mapping yang lain lagi, apakah Rumah Kaing ini juga yang air terjun Rumah Kaing akan diangkat juga jadi salah satu objek wisata yang ada di sana? Iya, air terjun Rumah Kaing dari dulu sudah terkenal. Dari dulu. Ya. Tapi mesti diakui penataan lingkungan sekitar air terjun Rumah Kaing itu belum tertata secara baik. Itu tidak bisa kita pungkiri. Padahal dia menjadi salah satu objek wisata yang menarik sejak dulu. Ya, karena itu ke depan yang namanya air terjun di Rumah Kaing telah dimasukkan sebagai salah satu pusat pembangunan wisata. Pusat pembangunan.
ada sekitar 1 jam dalam perjalanan ferry. Jadi transportasi ferry laut ini dari Pelabuhan Liang ke Waipirit itu setiap harinya jadwal ferrynya ada. Nah, menurut informasi nih, jadi konon ceritanya, jadi kalau mau milih ferry itu harus pilih ferry yang lebih cepat dari ini. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi tergantung iman katanya. Jadi tadi kita sudah merapat ke Pelabuhan Waipirit. Nanti dari Waipirit sini kita akan menggunakan transportasi darat, mobil, angkot bisa, mobil juga bisa. Kita akan menuju ke Rumah Kai. Rumah Kai ini masuk dalam Kabupaten Seram bagian barat. Salah satu tempat eksotik yang ada di Seram bagian barat. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya sekarang ferry Sumo sandar nih di Pelabuhan Waipirit, Desa Waipirit, Kabupaten Seram bagian barat. Mari katong bakira jual supaya cepat sampai. Akhirnya nyampe di Pelabuhan Waipirit. Nah, ini udah di Pulau Seram nih. Jadi tadi Pulau Ambon, sekarang Pulau Seram. Jadi sekitar 30 menit lagi kita akan jalan ke Rumah Kai. Bisa menggunakan alternatif macam-macam di sini. Ini di sini ada motor, ojek, kemudian ada angkutan umum, ada juga taksi katanya bisa nyewa-nyewa. Ya terserah pilihan Anda. Jadi banyak alternatif di sini kalau misalnya mau ke arah Rumah Kai. Nah, di Rumah Kai ini ada salah satu objek wisata yang memang dari dulu itu terkenal, air terjun Rumah Kai. Nah, salah satu alternatif transportasi kalau mau sampai sana itu pakai mobil angkot ini nih. Jadi kalau backpackeran bisa juga sewa mobil, tapi ini kalau tes pakai mobil ini. Om yang ganteng yang botak di belakang. Ayo, tetap di Indosiar. Kalau turun dari ferry, katong bisa langsung pakai transportasi umum kayak auto penumpang nih, jurusan ke Rumah Kai kah, atau yang melewati desa-desa ke arah Masohi, Maluku Tengah, atau bisa lagi pakai ojek, sabarang sah. Salah satu desa yang katong lewati nih adalah Desa Gemba, salah satu desa transmigrasi dari Jawa. Selain jadi salah satu desa penghasil padi yang terus berkembang, Kota Gemba juga adalah sentral perekonomian dari Kabupaten bagian barat sini. Nah, sekarang dalam perjalanan ke negeri Rumah Kai. Nah, ini kalau misalnya saudara semua ke arah Rumah Kai, ini salah satu transportasinya ini nih, yang ada Bung Ganteng depan ini kan. Nah, jadi sambil menikmati pemandangan ini, kita akan melewati beberapa desa. Ada Gemba, kemudian Kai Ratu, terus Seriawan, terus Kamariang, Tulale, baru Rumah Kai. Betul? Betul. Sambil disupirin sama Om Biko yang ganteng ini, kita akan menuju ke daerah Rumah Kai, negeri Rumah Kai. Nah, di sana itu ada konon ceritanya ada sebuah air terjun. Ya, bukan sebuah, ada beberapa air terjun. Tapi katong akan datang ke dua air terjun yang berdekatan dengan negeri Rumah Kai itu. Penasaran kan? Kira-kira seindah dan seunik apa dari air terjun Rumah Kai itu? Tetap saksikan Beta Maluku cuma di Indosiar. Stay tune.
Balik lagi saudara, masih di Beta Maluku. Setelah 30 menit perjalanan dengan oto penumpang, sekarang katong sudah sampai di salah satu negeri yang indah yang ada di Kabupaten Seram bagian barat di Pulau Seram. Inilah negeri Rumakai, negeri yang terkenal dengan kampung air terjun nih. Selain keindahan air terjun di sini, kampung spot air terjun juga banyak. Seng salah dong kasih nama negeri ini negeri air terjun. Akhirnya setelah 30 menit dari Pelabuhan Waipirit sampai juga di negeri Rumakai. Nah, di samping kiri ini adalah rumah adat dari negeri Rumakai. For katong bisa sampai di tempat tujuan wisata air terjun Rumakai, katong mesti pakai salah satu oto penumpang yang ada di sini. Jangan takut, kampung harga sewa juga sentalo mahal, masih terjangkau. Jadi setelah 15 menit dari jalan raya di desa negeri Rumakai, itu jalan ke dalam, tapi saya ada pelang, jadi harus tanya penduduk sekitar, bisa jalan kaki atau pakai kendaraan juga bisa. Nah sampai sini batasnya di sini kendaraan, kemudian ketong harus jalan kaki ke sana. Tapi karena berhubung acara adat, jadi menurut Bu Niko Konfuti, ketong harus basahin muka. Tandanya untuk minta permisi. Jadi sekarang kita basahin muka dulu ya. Segar. Daerahnya masih alami, sekarang ketong jalan kaki. Katanya saya jauh. Dari tengah negeri Rumakai, katong bisa pakai oto penumpang masuk ke arah gunung. Nah, sekitar 15 menit dari muka jalan, katong su bisa sampai nih di jalan putus batas oto bisa masuk. Lalu katong su bisa lihat spot wisata air terjun yang pertama, yang akan pun nama nih air terjun Waihetu. Yang membedakan ini air terjun Rumakai dengan beberapa air terjun yang ada di Pulau Ambon atau di Maluku sini, itu strukturnya. Nah, struktur dari bebatuannya yang bikin menarik itu dia kayak seluncuran. Jadi kayak main seluncuran dari situ. Dulunya, ini sebelum ada longsor, di sini air terjunnya padat gitu. Jadi kita bisa lewat sini, katanya ada kafe juga situ. Tapi karena longsor, makanya jadi sekarang Air terjun Waihetu adalah salah satu objek tujuan pariwisata yang ada di Maluku, yang akan tuh terkenal dari dolo. Tapi kalau dolo pemandangan di sekitar air terjun sini paling rimbun dan pohon-pohon yang tumbuh di sini. Tapi karena longsor bikin rubuh pohon-pohon di sekitar sini. Nah, jadi buat saudara dong semua yang ke Rumakai, seng lengkap. Kalau ke air terjun yang pertama ini, salah satu keindahan yang tersembunyi di negeri Rumakai. Kita mau ambil foto dulu untuk stok dokumentasi. Yang suka fotografi, the best spot. Itu sudah wisata air terjun Waihetu. Sekarang nih katong berpindah ke spot air terjun yang satu lagi. Masih dekat-dekat sini juga. Dan kampung keindahan juga seng kalah jauh lagi dari air terjun Waihetu nih. Setelah tadi katong sudah lihat salah satu air terjun dari negeri Rumakai, itu air terjun Waihetu namanya. Nah kali ini ada berjarak sekitar ya 200 meter dari jalan raya. Ini ada namanya air terjun Waisia. Air terjun lainnya yang ada di negeri Rumakai. Katong lihat sama-sama apakah sama atau berbeda. Ayo. Air terjun Waisia pun lokasi sadiki ke dalam. Jadi katong butuh bajalan kaki sadiki for bisa sampai. Sambil menikmati alam hutan negeri Rumakai yang masih alami nih. Pepohonan di sekitar nih kiri kanan bisa katong nikmati selama perjalanan. Bisa bikin hilang stres saudara. Harus hati-hati. Akhirnya kita sampai di air terjun Waisia. Lihat nih. Inilah surga yang tersembunyi. Surga yang tersembunyi lainnya. Air terjun Waisia dari negeri Rumakai.
tebing yang tinggi. Nah, katanya kita bisa berenang di kayak kolam gitu, kayak kolam spa tapi alami kali ini. Inilah keindahan dan keunikan dari negeri rumah kayu. Berada di tengah hutan dan pepohonan yang masih asri dan terlihat tertutup dari alam luar, menjadikan air terjun Waisiani spot wisata alam yang tepat untuk katong kunjungi. Dan juga jadi salah satu objek wisata alam unik yang ada di negeri Rumah Kai yang dijuluki negeri air terjun ini. Selain indah, ini struktur batunya dia menjulang ke atas gitu, jadi kayak gua. Jadi kalau misalnya kita berenang di sini, kita seakan berenang di tempat spa, tapi ini yang alami. Nah, tepat di ujung air terjunnya ada satu pohon yang ke atas. Jadi kalau misalnya Pak Saudara dong semua ke sini, terus lihat pemandangan ke atas, itu ada salah satu pohon yang ini semua berdiri sendiri. Nah, itu pohon dewa. Nah, dan itu keren banget ya. Jadi saya akan menyesal pertama-tama semua Pak Saudara semua yang datang ke sini ke negeri Rumah Kai harus kudu datang untuk mengunjungi objek pariwisata air terjun. Nah, di sini struktur dari tebingnya juga berbeda dari yang sebelumnya. Kalau ini dia mirip benar-benar kayak gua gitu. Jadi kayak cave, itu ada air terjun. Jadi kalau yang datang ke sini, wisatawan Pak Saudara dong yang datang ke sini harus kudu mandi, berenang gitu. Nah, kata juga buat yang berjiwa adventure, nah bisa lompat dari sini tuh. Kebetulan bukan kita, jadi orang lain ya. Keren. Air terjun Malaysia, Rumah Kai. Nah, Pak Saudara semua, demikian jalan-jalan ke objek wisata air terjun yang ada di negeri Rumah Kai. Tetap saksikan Beta Maluku di episode-episode yang unik dan indah lainnya yang ada di Indosiar. Cuma di Indosiar, Beta Maluku. Amato.